Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di rubrik Bapeda Corner edisi spesial episode Apexi 2023. Saat ini saya berada di salah satu rangkaian acara Apexi yang juga sangat penting. Ini merupakan Makassar Investment Forum yang dimana di acara ini sendiri didatangi oleh 10 delegasi dari 10 negara yang ada di dunia yang kemudian nantinya akan melakukan bisnis forum bersama dengan para peserta yang hadir dalam Rakernas Apexi 2023. Nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita di episode kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rubrik Bapeda Corner. Ya, nah saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Bapak Zul Kifli. Ini kita akan membicarakan terkait dengan Makassar Investment Forum. Tadi sebelumnya juga di dalam kita melihat bagaimana pemaparan dari Pak Kadis terkait dengan salah satu program ya yang menjadi program inti dari pemerintah Kota Makassar yakni Japai Rate. Tapi sebelumnya mungkin bisa disampaikan dulu Pak, seperti apa sebenarnya konsep dari Makassar Investment Forum ini sendiri? Ya, jadi Makassar Investment Forum ini kegiatan yang kami laksanakan sebenarnya setiap tahun, ya. Tapi ini adalah tahun yang kedua kita buat. Makassar Investment Forum ini kami mengundang beberapa negara, kemudian kami juga mengundang beberapa pemerintah kota, baik itu pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, atau para investor untuk datang ke dalam suatu acara untuk dibuatkan seminar. Ya, jadi akademisi juga kita libatkan, para investor juga kita libatkan. Nah, kemudian kita berdiskusi di dalamnya. Ya, setelah itu kita buat juga namanya business matching. Jadi ada pertemuan antara baik itu pemerintah maupun beberapa negara maupun beberapa investor. Nah, itu kita buat pertemuan dengan mereka terkait mengenai kerjasama dan B2B atau business to business. Nah, seperti itu konsepnya. Oke, ini ada beberapa item, saya lihat di belakang sini ada 4, kemudian yang menjadi kegiatan inti dari Makassar Investment Forum sendiri. Nah, pemerintah Kota Makassar sendiri tadi ada juga disampaikan bahwa ada delegasi nih Pak dari beberapa negara yang hadir di sini. Melalui DPM PTSP sendiri Pak, apa yang kemudian menjadi target utamanya nih untuk kegiatan ini sendiri? Tentunya target yang paling pertama adalah kita tingkatkan realisasi investasi. Ya, realisasi investasi secara nasional dan khususnya untuk Kota Makassar sendiri. Ya, karena kita melibatkan beberapa investor dari beberapa negara, kemudian ada kita juga melibatkan pemerintah kota atau pemerintah kabupaten maupun provinsi. Nah, ini sasaran kita memang untuk peningkatan realisasi investasi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, ya sesuai dengan instruksi Bapak Presiden. Oke, kalau target dalam kutipan angka yang kemudian menjadi target utama dari pemerintah Kota Makassar, mungkin bisa disebutkan ada berapa miliar misalnya atau ada triliunan yang menjadi target utama agar supaya para investor mau menanamkan investasi di Kota Makassar. Jadi sebenarnya target kita itu adalah setiap tahun diberi oleh dari pemerintah pusat, kita diberikan target. Ya, alhamdulillah tahun lalu target realisasi investasi kita itu sampai dengan 3,9 triliun. Nah, itu kita sudah capai. Ya, kemudian tentunya target tahun ini kita bisa untuk Kota Makassar mudah-mudahan bisa sampai dengan 5 triliun. Ya, jadi memang realisasi investasi ini perlu kita tingkatkan dan kita harus promosikan. Kita harus promosikan kepada para investor untuk mereka tidak ragu menanamkan modalnya di Kota Makassar ini dengan cara yang melakukan promosi, melakukan diskusi, kemudian ya keterlibatan kerjasama antara pemerintah dengan para investor baik di luar maupun dengan lokal. Oke,
Untuk tadi pada saat forum ini berlangsung sendiri Pak, gimana respon dari para delegasi-delegasi yang datang di Kota Makassar ini, mungkin dari beberapa negara yang hadir ke sini, gimana Pak mereka menanggapinya? Ya, alhamdulillah sangat responsif. Ya, ini dibuktikan kemarin sebelum acara kami membuat Google Form membagikan kepada semua pemerintah kota terkait mengenai apakah mereka ingin bertemu dengan negara-negara yang sudah kami siap hadirkan. Dan ternyata kita melihat ada 50 daerah yang ingin melakukan B2B, ingin melakukan pertemuan dengan beberapa negara. Ini tentunya sangat responsif dengan melihat data itu. Kemudian ada beberapa negara juga yang ingin bertemu dengan pemerintah kota. Ini juga kita pertemukan, kita atur tempatnya di Makassar Investment Forum ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan mereka dapat menjalin kerjasama, ya, apakah kerjasama di bidang infrastruktur, kerjasama di bidang teknologi, ya, smart city. Tentunya pada akhirnya ini kan akan meningkatkan realisasi investasi. Betul sekali. Satu lagi Pak, tadi Pak Kadis menjelaskan mengenai salah satu program strategis dari pemerintah Kota Makassar, yakni Japairate, yang kemudian ke depannya akan kita lihat seperti apa wujudnya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dulu Pak, seperti apa progresnya? Japairate ini adalah nanti sebenarnya pengelolaan aset pemerintah Kota Makassar supaya lebih bagus, lebih baik, dan lebih bermanfaat tentunya. Sekarang kita lihat kondisi Anjungan Pantai Losari ini sudah mulai tidak bagus lagi ya dari segi infrastrukturnya, kemudian dari segi lingkungannya juga perlu memang penghijauan. Makanya inisiasi Pak Wali Kota ini menjadikan ikon Kota Makassar ini, Pantai Losari, menjadi kawasan bisnis, menjadi kawasan pariwisata, dan menjadi kawasan ruang terbuka hijau. Semuanya ada di dalam situ. Inilah yang kita perlu investor untuk mengelola aset kita ini supaya lebih produktif dan lebih bisa mendatangkan orang banyak. Inilah dengan proyek Japairate ini, mudah-mudahan ada investor yang bisa kita kerjasamakan, karena prosesnya kerjasama, ya. Jadi nantinya proses kerjasamanya adalah sistem bangun guna serah. Ya, jadi investor yang membangun, ya, kemudian investor mengelola selama periode tertentu, apakah 25 sampai 30 tahun, dan setelah itu akan menyerahkan ke pemerintah kota menjadi aset. Walaupun tetap atas nama aset dari tanah itu. Begitu mekanisme. Baik. Jadi semoga saja ini melalui Makassar Investment Forum, tadi target utamanya adalah Japairate menemukan investor yang bisa menanamkan investasinya ke sini, dan juga tentu untuk peserta-peserta Apexi, pemerintah kota yang datang juga bisa melakukan B2B, business to business untuk yang datang di Makassar Investment Forum ini. Mungkin ada lagi yang perlu mau disampaikan Pak, mungkin kepada masyarakat kah, atau kepada para pemerintah kota yang sudah datang di Kota Makassar? Ya, jadi pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada para delegasi negara yang sempat hadir. Ada 10 delegasi negara yang betul-betul sangat aktif juga dalam berdiskusi. Teman-teman dari pemerintah kota, dari kabupaten maupun dari provinsi yang telah datang, ya, untuk menghadiri Makassar Investment Forum ini. Saya kira dengan Makassar Investment Forum ini mudah-mudahan target kita untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan realisasi investasi di Indonesia ini bisa terus membaik, dan tentunya kita akan mencapai target-target kita. Ya, saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kadis atas kesediaannya sudah hadir di sini bersama kita berbincang di Bapeda Corner edisi spesial Apexi. Nantikan episode-episode berikutnya. Saya Elsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, tentunya di Bapeda Corner di edisi spesial episode Apexi 2023 dan masih dalam acara Makassar Investment Forum. Narasumber kita ini akan menjelaskan sebentar
karena beliau adalah salah satu peserta yang ikut dalam Makassar Investment Forum. Beliau adalah Ibu Direktur Utama dari Perusda Parkir Makassar, Ibu Yulianti Tomu, yang nantinya kita akan ajak berbincang. Bu, mungkin langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Elsa, apa kabar? Ketemu lagi ya. Baik, ya Bu. Ini di Makassar Investment Forum. Saya dapat bocoran katanya Perusda satu-satunya nih yang join dalam Makassar Investment Forum. Acara ini sendiri, Bu, mungkin dari Perusda Parkir sendiri atau dari Ibu Dirut sendiri, ketertarikan apa yang kemudian melihat bahwa Makassar Investment Forum ini sangat penting untuk dijadikan momen mungkin ya untuk bagaimana pemerintah Kota Makassar, baik itu mungkin Perusda Parkir sendiri untuk bagaimana memperlihatkan apa yang boleh dijadikan sebagai bahan untuk para investor berinvestasi ke kita. Ya, makasih Elsa. Jadi gini, Makassar Investment Forum yang merupakan rangkaian dari penyelenggaraan Rakernas ke-16 Apeksi 2023, tentu ini satu kesempatan yang sangat berharga. Terutama untuk kami perusahaan daerah yang otomatis kan juga ini kalau kita bicara bisnis itu berarti ada di bagian kami. Kenapa Perumda Parkir Makassar Raya, kami direksi dalam hal ini tertarik untuk juga ikut ambil bagian memanfaatkan momen MIF 2023 ini karena kami melihat ada satu peluang bagus bagi kami. Pertama, kami dimungkinkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dan itu otomatis berarti kan forum ini adalah forum yang baik untuk kami isi dengan bagaimana melihat apakah hal-hal yang bisa kita kerjakan di Perumda Parkir terutama atau pengembangan kerjasama dan usaha itu bisa kita dapatkan dari investor-investor yang ada atau negara-negara yang ikut hadir. Ada 10 negara dan alhamdulillah sebenarnya kami mengisi untuk ketemu 2 negara, Mbak Elsa. Tapi ya sounds good ya karena tadi kami sudah ketemu dengan Korea Selatan dan Singapura sebenarnya, tapi rupanya Korea Selatan menjadi 2 perusahaan dan kemudian lanjut dengan ada tambahan 1 negara lagi yaitu dari TETO Taiwan yang ikut meminta kami untuk bisa melihat kira-kira apa nih yang bisa kita justru mereka yang tertarik. Mereka yang tertarik. Ya. Oke, lalu dari Perusda Parkir sendiri di momen di Makassar Investment Forum ini apa yang kemudian menjadi poin penting yang disampaikan pada saat mungkin di kegiatan matching bisnisnya atau bisnis to bisnisnya sendiri, apa yang disampaikan? Ya, tadi kenapa saya bilang kesempatan ini sangat berharga karena tadi kita diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengan perusahaannya maupun dari government-nya, dari pemerintahnya. Artinya kan ini peluang besar bagi kami perusahaan daerah untuk bisa berbicara ya secara bisnis, one-on-one meeting dalam business matching yang tadi ini kami melihat ini ada beberapa program yang memang sudah diamanahkan ke kami, tetapi bagaimana kebetulan yang hadir ini kan negara-negara yang untuk pelayanan perparkirannya itu sudah jauh lebih maju. Sebut misalnya Singapura, meskipun kita sama-sama dari kawasan ASEAN, tetapi ya secara teknologi, secara sistem pemanfaatan sistem itu sudah jauh lebih mature atau lebih duluan dari kita. Dan tadi ya alhamdulillah kami juga menyampaikan beberapa program, terutama bagaimana program cashless atau non tunai. Pernah kita bicarakan dalam pertemuan sebelumnya di Bapeda Corner ya, itu coba kami sampaikan dan satunya lagi adalah rencana program implementasi program member parkir. Oke, jadi satu cashless, yang kedua member parkir. Betul. Baik. Ini dan alhamdulillah respon dari beberapa yang kami temui pada sore hari ini, siang menjelang sore ini, itu responnya sangat positif. Kami akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya lagi untuk bagaimana apa yang akan bisa kita kerjasamakan. Tadi semacam perkenalan, memperlihatkan potensi bisnisnya dan
tentu kami harus lebih fokus lagi kepada bagaimana peluang bisnisnya. Kita akan bicara apa yang didapatkan oleh investor. Jadi ini mengerucut kepada memang harapan kami seperti itu. Artinya kita sudah menawarkan dan rupanya mendapat sambutan yang positif dari semua yang sudah kami temui pada one-on-one meeting tadi. Oke, jadi melalui Makassar Investment Forum ini tentu menjadi momen yang sangat penting ya Bu ya, karena kalau misalnya kita bicara bisnis tentu akan ada tahapan-tahapan dulu nih sebelum kita bisa bertemu langsung dengan, belum lagi jauh-jauh ke negaranya misalnya. Ya. Nah, oke Bu, untuk acara ini sendiri di Makassar Investment Forum sendiri, Perusda Parkir sendiri selain tadi disebutkan ada programnya ada cashless dan juga member parkir, apa yang kemudian menjadi targetnya? Apakah memang hanya dari segi investasinya, bahwa bagaimana investor tertarik berinvestasi ke kita, atau memang ada sesuatu yang lebih penting yang perlu diadopsi dari para negara-negara yang datang? Semuanya penting, termasuk tadi investasinya, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa kita dari pembicaraan bisnis tadi, bahwa kita diberi kesempatan juga untuk mereplikasi apa yang sudah dilakukan di negara-negara tersebut. Meskipun memang tidak semua hal-hal yang sudah dilakukan di negara-negara tersebut bisa kita implementasikan di Kota Makassar, karena memang case-nya akan berbeda. Kita tidak bisa membandingkan kondisi Kota Makassar dengan Singapura misalnya, atau Korea Selatan atau Taiwan, negara-negara yang kami temui tadi. Tetapi paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita adopsi lah. Ya, jadi sistem-sistem itu adalah hal-hal yang sudah lumrah, tapi untuk kita itu akan menjadi sesuatu yang baru, dan tentu ini akan membuat penataan perparkiran, pengelolaannya juga lebih seperti harapan kita, akan lebih transparan, akan lebih akuntabel, akan lebih memberi kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna jasa parkir di Kota Makassar. Ya, setidaknya sistemnya bisa kita tahu Bu ya. Betul. Supaya bisa kita sesuaikan apakah bisa dipraktekkan di Kota Makassar. Satu lagi nih, mungkin bisa disampaikan testimoni secara keseluruhan, karena kebetulan hari ini adalah hari terakhir dari pelaksanaan APEXI 2023 di Kota Makassar. Seluruh rangkaiannya sudah saya dan Ibu Yuli kita sering ketemu di beberapa kegiatan APEXI. Kita mungkin bisa disampaikan dulu Bu secara keseluruhan, silahkan. Ya, bagi kami Perumda Parkir Makassar Raya, penyelenggaraan APEXI di Kota Makassar untuk Rakernas ke-16 APEXI 2023, alhamdulillah kami nilai sudah sangat maksimal penyelenggaraannya. Menurut kami juga meskipun ada satu dua mungkin hal-hal yang masih kurang, tetapi kalau secara keseluruhan bisa kita sebut bahwa penyelenggaraan Rakernas ke-16 APEXI 2023 di Kota Makassar ini berjalan sangat sukses, dan banyak hal penting yang bisa kita petik dari penyelenggaraan Rakernas. Meskipun ini sebenarnya kalau bisa dibilang acaranya wali kota ya, tetapi kita terutama OPD, SKPD, BUMD yang ada di lingkup pemerintah Kota Makassar juga melihat banyak sekali hal-hal baik, hal-hal positif yang bisa kita petik dari penyelenggaraan Rakernas APEXI ini. Bagi kami Perumda Parkir, kami juga alhamdulillah sudah memaksimalkan untuk di mana yang tupoksi kami sudah laksanakan, dan meskipun tadi masih ada kekurangan di sana sini, tapi kita berharap penyelenggaraan APEXI ini akan menghasilkan hal-hal positif bagi Kota Makassar, tapi selain Kota Makassar juga bagi mereka yang sudah hadir memberikan kontribusinya selama 4-5 hari di Kota Makassar. Saya pikir itu Mbak Elsa. Iya, utamanya karena kita bicara masalah Perusda, otomatis bisnisnya dulu yang paling penting. Dan kabarnya, informasinya Bu, perputaran ekonomi di Kota Makassar bahkan selama perayaan APEXI atau pelaksanaan APEXI ini sendiri sudah mencapai miliaran rupiah. Alhamdulillah di situ. Itu kan gairah ekonomi yang
Jadi penyelenggaraan Apeksi-nya dilaksanakan dengan sukses, masyarakat Makassar juga yang menikmati hasilnya gitu kan. Betul Iya. sekali. Tidak kemana-mana hasilnya sebenarnya. Yang menikmati adalah masyarakat Kota Makassar. Baik, terima kasih Bu Dirut Terima atas kasih kesempatannya. banyak, Pak Elsa. Iya. Nantikan lagi kita akan berbincang dengan narasumber kita yang lain, tentu dalam Bapeda Corner edisi spesial episode Apeksi 2023.